Baik, selamat pagi. Saya Fakia yang akan memberikan bantuan ventilasi napas melalui bag valve mask, di mana saya sudah menyiapkan alat-alat berupa bag valve mask atau ambu bag, selang oksigen, dan juga oksigen 100%. Pertama, saya akan menghubungkan dari alat-alat di mana sungkup ataupun ambu bag sudah dihubungkan dengan selang dan juga kepada oksigen. Lalu saya akan menghidupkan dari oksigen. Selanjutnya, saya akan memasangkan karena pasien dalam keadaan sadar, saya tidak menggunakan dari gudel untuk menghindari adanya penjatuhan dari lidah. Selanjutnya, saya akan melakukan pemberian bantuan napas dengan metode CI, di mana C itu memegang dari masker dan E memegang dari mandibula pasien. Lalu tangan kanan memompa dari bag, di mana masker harus menutupi dari bagian hidung, mulut, dan mengenai seluruh pipi dari pada pasien supaya tidak kebocoran. Selanjutnya, tangan yang bagian E memegang dari mandibula untuk melakukan fiksasi dan penekanan. Pemberian napas dilakukan dengan frekuensi 5 detik untuk satu kali napas tiap 5 detik. Pompa 1, 2, 3, 4, 5 pompa 1, 2, 3, 4, 5 pompa. Lalu kita evaluasi dari pengembangan dinding dada pasien. Apabila terjadi pengembangan dinding dada yang maksimal, maka pemberian dari bantuan napas itu sudah berhasil. Di sini saya melihat untuk pasien mengalami pengembangan dinding dada yang maksimal dan juga adanya stabilisasi dari napas yang sudah mulai menurun, tidak takip penuh lagi. Di sini selanjutnya saya akan mencatat dari hasil pemeriksaan. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Bapak Tia. Untuk bersedia ini, Bapak siapa namanya? Bapak Gongde. Umurnya berapa Pak? 30. 30. Bapak, di sini saya Dr. Tia akan melakukan pemasangan dari kateter infus untuk memberikan bantuan pengobatan dan juga cairan ke tubuh Bapak. Di mana saya sudah menyiapkan alat-alat dan juga akan melakukan pemasangan. Sebelumnya, apakah Bapak ada riwayat alergi dan juga gangguan pembekuan darah? Tidak. Tidak ada. Baik Bapak, di sini saya ingin bertanya juga, apakah Bapak kidal atau tidak? Tidak. Tidak. Baik, di sini saya akan melakukan pemasangan pada tangan kiri ya Pak ya. Di sini saya lihat ada vena yang lurus dan juga besar yang bisa kita lakukan pemasangan. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan jika menggunakan sarung tangan. Baik, di sini saya sudah menggunakan sarung tangan. Selanjutnya saya akan memasang torniket. Kita ibaratkan dari pita ini sebagai torniket. Setelah itu, saya akan melakukan pembersihan menggunakan alcohol swab pada bagian dari penusukan. Dibersihkan secara sirkular. Selanjutnya, saya akan melakukan penekanan dan penggenggaman pada tangan pasien dan melakukan fiksasi untuk memudahkan dari penusukan. Selanjutnya, saya akan memberikan anestesi krim menggunakan cotton bud steril pada area penusukan. Lalu, saya akan melakukan penusukan menggunakan alboket ukuran 20 untuk orang dewasa, di mana alboket jarumnya dihadapkan ke atas dan ditusukkan dengan sudut 45 derajat, dipegang dengan jari telunjuk dan juga ibu jari. Setelah ditusukkan, kita lihat apakah ada darah yang masuk. Baik, di sini bisa dilihat ada darah yang masuk ke bagian dari kateter berwarna pink. Selanjutnya kita masukkan kembali. Setelah itu, setelah dimasukkan sepenuhnya, dicabutlah mandrin. Kita bisa lihat ada darah yang masuk ke dalam kateter. Selanjutnya kita cabut dari mandrin. Dan ditutup dengan penutup kateter tadi. Baik, saya akan setelah dilepaskan dari mandrinnya, kita lepas dari torniketnya. Setelah itu kita pasangkan dari selang infus ke bagian dari jarum. Lalu kita lakukan pembersihan.
Menggunakan kasa yang sudah dibasahi dengan salin, membersihkan darah-darah yang terkeluar dari bagian penusukan. Selanjutnya dikeringkan menggunakan gauze steril. Setelah dikeringkan, kita akan fiksasi. Fiksasi di berbentuk V pada pangkal dari kateter. Selanjutnya, lakukan fiksasi juga pada selang infus. Berbentuk V juga. Selanjutnya ditambahkan kembali dari fiksasi. Baik, di sini untuk pemasangannya sudah selesai. Selanjutnya kita pasangkan label pada infus pasien. Maksud saya dari pemasangan kateternya. Kita pasang, jangan sampai menutupi dari fiksasi. Lalu berikan label dari tanggal pemasangan, tanggal 26 Oktober. Baik Bapak, di sini pemasangan dari infus sudah selesai. Saya ingin menyarankan kepada Bapak untuk jangan terlalu banyak bergerak, karena kita sudah pasangkan infus. Lalu juga mohon jika ada infus yang macet ataupun ada perdarahan pada bagian infusnya bisa disampaikan Pak. Apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pencatatan pada status medis pasien. Baik, terima kasih.